Pada tahun 2135, manusia memutuskan untuk tinggal di luar angkasa setelah permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim. Setelah itu, manusia membangun penampungan di antara orbit bumi dan bulan agar bisa bertahan hidup, dan penampungan itu berjumlah 80 lebih. Namun saat manusia sudah menetap di sana, tiba-tiba penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri mereka beraliansi sebagai Republik Adrian. Di sana, mereka juga dengan kejam menyerang bumi dan penampungan-penampungan lainnya. Akibat hal itulah, peperangan pun terjadi di sana antara Sekutu Bumi dan Republik Adrian. Lalu umat manusia yang tersisa di bumi berusaha menciptakan robot untuk senjata perang mereka. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang sedang bertarung dengan para robot, dan wanita ini bernama Kapten Yun Jung-i. Terlihat ia mampu melawan robot-robot itu walaupun sendirian. Lalu seseorang menghubungnya lewat headset yang ada di telinga kirinya. Dan di sini diketahui kalau Kapten Yun Jung-i ternyata merupakan seorang prajurit bayaran dari Sekutu Bumi. Di tengah-tengah pertarungan, Kapten Yun berhasil mengalahkan sebagian dari mereka. Namun tiba-tiba robot berbentuk macan datang dan langsung menyerangnya. Melihat itu, ia tidak takut dan langsung berusaha menyerang robot itu dengan cara membakarnya. Namun ternyata robot macan itu bisa memadamkan api sendiri dengan cara mengeluarkan asap dari bagian tubuhnya. Mengetahui itu, Kapten Yun langsung bersembunyi dulu dari robot. Namun sayangnya robot itu dapat melihat ke sebuah benda yang tertutup oleh besi. Maka dari itulah Kapten Yun pun ketahuan dan ditembak lengannya. Di sini Kapten Yun langsung merasa kaget karena ternyata ia adalah sebuah robot. Setelah itu suasana menjadi berbeda karena ternyata kejadian tadi adalah simulasi untuk pengembangan robot tempur kecerdasan yang dikembangkan oleh perusahaan Kronoid. Lalu Kronoid sendiri diketuai oleh So-hyun dan sang direkturnya yang bernama Sang-hun. Setelah simulasi berakhir, mereka langsung masuk ke dalam ruangan karena ingin mengadakan rapat dengan beberapa pejabat militer untuk membicarakan proyek kecerdasan buatan tempur. Lalu di sana mereka memutarkan sebuah video presentasi tentang perang antara Republik Adrian dengan Sekutu Bumi. Tidak hanya itu, mereka juga membahas soal biografi Kapten Jung-i yang merupakan prajurit legendaris kebanggaan Korea. Selama Kapten Jung-i ikut dalam peperangan, dia sukses menyelesaikan banyak misi dan menorehkan prestasi luar biasa. Namun pada 35 tahun yang lalu, Jung-i mendapatkan misi untuk meledakkan pipa bahan bakar milik Republik Adrian. Tapi sayangnya misi itu gagal dan membuat Kapten Jung-i koma akibat kejadian itu. Setelah itu, Kronoid memutuskan akan mengambil kecerdasan milik Kapten Jung-i dan akan mereplikanya menjadi banyak. Kejadian ini tentu saja meminta persetujuan dulu kepada keluarganya Kapten Yun. Dan ternyata mereka mengizinkannya. Bahkan ketua proyek dari pengembangan robot ini ternyata adalah anak dari Kapten Yun sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah So-hyun. Kemudian mereka terus-terusan mengetes kecerdasan buatan berdasarkan misi terakhir Jung-i yang berfokus pada keahlian tempur dan juga pengalamannya melalui data yang mereka salin dari otaknya. Namun menurut para petinggi militer, kegagalan Jung-i dalam memimpin misi terakhir adalah penyebab perang Adrian masih berlangsung hingga saat ini. Karena mereka menganggap kalau Jung-i adalah prajurit yang gagal. Mendengar itu, So-hyun mencoba meyakinkan mereka kalau ia akan membuat robot Jung-i menjadi proyek yang berhasil. Akhirnya para petinggi militer menyetujui proyek itu, namun dengan satu syarat, robot Jung-i harus segera lulus dari tes simulasi perang. Kemudian So-hyun dan anggotanya ingin melakukan wawancara kepada robot Jung-i untuk mengetahui analisis pemeletaan otak. Namun saat robot itu dinyalakan, tiba-tiba robot Jung-i berteriak kesakitan dan mulai memberontak. Mengetahui itu, akhirnya So-hyun langsung menghancurkannya. Lalu anak buah So-hyun yang bernama Jae Kyung mengatakan kalau ia sangat mengagumi Jung-i karena seperti pahlawan super. Mendengar itu, So-hyun langsung menceritakan kalau dulu ibunya terpaksa menjadi prajurit bayaran karena ingin membayar biaya operasi So-hyun yang saat itu sedang mengalami tumor di paru-parunya. Namun saat So-hyun berhasil dioperasi, ternyata hari itu merupakan hari terakhir bagi ibunya untuk berperang.
Akibat kejadian itulah Sohyun selalu bertanya-tanya apakah ibunya membencinya karena membuat ibunya terus berperang dan tidak bisa menikmati hidup. Mendengar itu, Jaekyun pun menyarankan Sohyun untuk menanyakannya secara langsung kepada robot replika ibunya untuk mendapatkan jawaban. Kemudian mereka berdua pun berpisah karena di sini Sohyun harus menjalani tes etik dulu, yang dimana tes itu merupakan cara mereka untuk membedakan manusia dengan robot. Saat di perjalanan, Sohyun menyaksikan bagaimana besarnya dampak perang bagi masyarakat, karena di sana terlihat banyak sekali kerusakan dan kelaparan. Tidak hanya itu, Sohyun juga melihat seorang ibu-ibu yang sedang menitipkan anaknya di rumah saudaranya karena ia akan perang. Melihat itu, Sohyun langsung teringat saat bersama ibunya dulu sebelum ia melakukan operasi, yang dimana ibunya dulu mengatakan kalau ia tidak bisa menemani Sohyun karena harus menjalani misi. Singkat cerita, Sohyun menjalani tes etik sekaligus tes kesehatan. Di sana dokter menjelaskan kalau sel tumor yang dimiliki Sohyun sejak dulu ternyata kambuh lagi. Bahkan kali ini tumornya sudah menyebar dan diprediksi hidup Sohyun tinggal 3 bulan lagi. Lalu dokter menyarankan Sohyun untuk replikasi otaknya dan beralih ke tubuh robot. Namun biaya untuk semua itu tidaklah murah dan itu yang menjadi kendala bagi Sohyun. Mengetahui itu, dokter pun menjelaskan ada 3 tipe dari yang paling mahal dan paling murah, yang dimana tipe A memungkinkan seseorang untuk beralih ke tubuh robot dengan biaya yang sangat tinggi, namun mendapatkan hak asasi yang sama seperti manusia pada umumnya. Lalu tipe B juga sama mendapatkan hak asasi, namun bedanya pemerintah akan menggunakan data yang ada di dalam otak Sohyun untuk kepentingan negara. Sedangkan pilihan terakhir yaitu tipe C, seluruh data otak Sohyun akan diberikan kepada perusahaan atau pembeli data yang nantinya akan ada banyak cloning Sohyun. Namun keuntungannya tipe C ini gratis cuy. Mendengar itu, Sohyun langsung teringat dengan ibunya saat menjalankan misi terakhir. Ibunya mengalami koma. Lalu neneknya terpaksa menandatangani kontrak dengan Kronoid untuk mengambil tipe C karena ingin menyelamatkan ibunya Sohyun. Hingga akhirnya Sohyun pun mengatakan kalau ia akan mempertimbangkannya dulu. Dan saat Sohyun pergi, ternyata dokter tadi adalah sebuah robot kecerdasan AI. Sebelum kembali ke markas, Sohyun menjenguk ibunya dulu yang sedang koma. Terlihat ibunya berada di sebuah tabung dan kini ia sudah menua. Tidak hanya itu, di bagian kepalanya ditempeli beberapa kabel karena terus diambil data-datanya. Melihat itu, Sohyun pun langsung menangis di sana. Kemudian di markas, Sohyun sedang bersiap-siap untuk menjalani tes simulasi pada robot Jung-i. Namun saat tes itu berjalan, tiba-tiba Direktur Sang-hun mengusulkan untuk menembaki kakek robot itu karena menurutnya simulasi selalu saja sama dan ia ingin melakukan hal lain. Lalu simulasi itu pun dimulai. Dan terlihat robot Jung-e terus baku hantam melawan pasukan robot meskipun ia harus menahan rasa sakit di kakinya. Hingga pada akhirnya robot Jung-e terpojok. Lalu di layar laboratorium terlihat reaksi robot Jung-e. Ada 2 warna, yang dimana hijau menurun karena rasa ingin berperang Jung-e menurun. Sedangkan rasa sakit yang dimiliki Jung-e meningkat, yaitu warna merah. Mengetahui itu, mereka pun menganggap kalau Jung-i akan kalah dengan robot-robot itu. Namun tiba-tiba area baru tak dikenal muncul di dalam otak robot Jung-i, yang dimana terlihat Jung-i mulai bangkit dan bertarung kembali. Namun pada akhirnya Jung-i tertembak di kepala. Di sini para peneliti merasa bingung karena area ini tidak pernah terlihat sebelumnya. Lalu Sang-hun menyimpulkan kalau area itu merupakan inti dari kecerdasan buatan tempur, sehingga ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menandai area tersebut dengan warna kuning. Keesokan harinya para pekerja Kronoid akan menemui pimpinan perusahaan. Namun ternyata pimpinan tidak datang dan diwakilkan kepada direkturnya yang bernama Lee Se-yeon yang bertugas dalam pengembangan produk. Mengetahui itu, Sang-hun pun merasa kecewa, namun Lee Se-yeon hanya tertawa.
Setelah melakukan rapat dengan Lee Se-yeon, hasil yang didapatkan untuk Sang-hun dan timnya ternyata tidak menguntungkan, karena Sang-hun harus membatasi pengembangan senjata. Padahal menurut Sang-hun, pemimpin perusahaan sangat menginginkan proyek kecerdasan tempur buatannya. Saat kembali ke markas, salah satu anak buah Sang-hun memberitahu kalau pimpinan telah datang dan ingin menemui Sang-hun. Mendengar itu, Sang-hun pun langsung bergegas dan mengajak So-hyun. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba Sang-hun terdiam dan berubah menjadi besi karena ternyata Sang-hun adalah robot buatan pimpinan. Kita sebut saja pimpinan ini sebagai Opik, guys. Di sini juga terungkap fakta kalau Opik sangat dekat dan akrab dengan So-hyun karena dulu Opik pernah merawatnya dari kecil. Lalu pimpinan menyuruh So-hyun untuk tidak membuat lagi robot tempur kecerdasan karena perang antara Republik Adrian dengan Sekutu Bumi akan segera berakhir, yang dimana Republik Adrian dan Sekutu Bumi sudah sepakat untuk berdamai. Maka dari itulah Opik mengatakan kalau robot tempur sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu ia pun menyuruh So-hyun untuk mengembangkan kecerdasan buatan untuk produk rumah tangga dan pelayanan saja, karena itu akan berguna untuk masa sekarang. Setelah itu Opik menceritakan kalau ia sebenarnya semangat dengan proyek replikasi otak menjadi robot. Maka dari itulah ia pun menciptakan robot Sang-hun dengan otak sendiri karena beranggapan kalau ia meninggal pasti akan merasa tenang. Namun ternyata semua itu salah karena robot Sang-hun tidak mirip dengannya. Lalu si Opik menyuruh So-hyun untuk pergi dari sini karena tidak mau keputusannya terdengar oleh Sang-hun yang pasti akan menolaknya. Keesokan harinya simulasi robot Jung-i kembali dilaksanakan, namun lagi-lagi robot itu gagal. Di sini Sang-hun emosi melihat hal itu dan ia menyalahkan semua pekerjanya karena tidak becus untuk memunculkan area kuning di otak yang sebelumnya pernah muncul. Akibat hal itulah Sang-hun pun menyuruh salah satu stafnya untuk memotong lengan robot Jung-i karena berharap dengan cara itu area kuning akan muncul. Namun yang terlihat di layar hanyalah area merah yang menggambarkan rasa sakit. Merasa kesal, Sang-hun masuk ke dalam ruangan robot Jung-i dan langsung menembak kaki kirinya beberapa kali hingga robot Jung-i menjadi rusak. Setelah itu Song-hyun yang sedang memegang kendali, ia menolak untuk menghidupkan robot itu kembali. Mendengar itu Sang-hun pun marah dan langsung menodongkan pistol ke kepalanya So-hyun dan mengancamnya untuk segera menghidupkan robot itu lagi. Namun So-hyun tetap tidak mau sehingga membuat Sang-hun semakin marah. Namun untungnya salah satu anak buahnya datang dan memberitahu kalau pimpinan perusahaan datang lagi dan ingin bertemu dengan Sang-hun. Hingga akhirnya Sang-hun pun bergegas menemui si Opik. Setelah itu para pekerja di sana menanyakan mengapa So-hyun tidak ingin menghidupkan lagi robot Jung-i. Mendengar itu So-hyun menyuruh mereka untuk membereskan semua data dan mengakhiri proyek kecerdasan buatan tempur itu. Bahkan So-hyun juga menyuruh semua anak buahnya untuk segera mengirimkan data-data kepadanya. Saat di dalam sebuah ruangan, So-hyun memeriksa kembali data replika robot Jung-i dari yang pertama sampai yang terakhir. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit akibat kankernya yang sudah menyebar di tubuhnya. Tapi rasa sakit itu ia abaikan ketika melihat salah satu anggotanya tidak mengirimkan data tentang proyek robot Jung-i kepadanya. Dan ternyata orangnya adalah Jae Kyung. Dengan rasa kesal ia pun menghampiri Jae Kyung untuk menanyakannya. Namun tiba-tiba ia terkejut melihat robot replika ibunya sedang menggunakan baju seksi karena ternyata Jae Kyung berniat ingin membuat robot Jung-i menjadi robot menghibur. Mengetahui itu So-hyun pun tentu saja langsung memarahinya. Namun Jae Kyung menjelaskan bahwa data robot Jung-i bisa dijadikan proyek apapun karena nenek So-hyun telah memilih tipe C. Mendengar hal itu So-hyun langsung menangis dan pergi dari sana. Lalu di pusat kendali, So-hyun bertemu dengan Sang-hun yang tiba-tiba mengatakan kalau kantor pusat telah memperbolehkan mereka untuk melakukan simulasi satu kali lagi dan akan dilaksanakan besok. Mendengar itu So-hyun pun hanya terdiam, sedangkan Sang-hun masih merasa penasaran dan kecewa karena mengapa proyek kecerdasan buatannya harus diberhentikan dan beralih kepada proyek kecerdasan untuk rumah tangga. Kemudian So-hyun memutuskan untuk mewawancarai robot Jung-i. Namun sebelum itu ia menurunkan dulu level rasa sakitnya agar robot Jung-i bisa berbicara dengan tenang. Lalu mereka pun mulai berbincang-bincang. Di sini So-hyun memberitahu kalau ia akan segera menghancurkannya. Saat akan menekan tombol penghancuran itu, tiba-tiba So-hyun melihat area kuning di otak robot itu muncul.
Bahkan robot Jung-i tiba-tiba bertanya apakah operasi putrinya hari ini berjalan dengan lancar. Di sini robot Jung-i tidak tahu kalau orang yang ia ajak bicara adalah anaknya sendiri. Sementara di layar, warna kuning itu semakin membesar. Hal ini menandakan bahwa warna kuning itu muncul ketika Jung-i memikirkan anaknya. Lalu So-hyun menjawab bahwa operasi putrinya berjalan dengan lancar. Mendengar itu, robot Jung-i pun langsung bercerita kalau anaknya telah memberikan sebuah boneka kecil kepadanya. Bahkan anaknya juga berpesan agar Jung-i tidak menghilangkan boneka itu. Namun sayangnya di tengah-tengah pertempuran boneka itu hilang sehingga membuat suasana hatinya menjadi kacau. Mendengar itu So-hyun pun langsung menangis dan mengakhiri wawancara itu. Di sini So-hyun pun menyesal karena telah memberikan ibunya boneka dan ia pun juga menyadari kalau boneka itu merupakan alasan mengapa ibunya gagal dalam misi terakhirnya. 고마워. 엄마가 Keesokan harinya, simulasi terakhir untuk robot Jung-i akan dilaksanakan. Lalu terlihat So-hyun diantar oleh dua pegawainya untuk masuk ke ruangan simulasi. Namun tiba-tiba So-hyun menyuruh mereka berdua keluar karena ia akan mengurus simulasi terakhir ini sendirian. Lalu So-hyun mulai mengaktifkan robot Jung-i sambil menghapus area kuning di otak robot itu yang berisi data tentang memori anaknya. Di sana ia juga membisikkan sesuatu ke telinganya robot Jung-i. Dan setelah itu tes simulasi pun dimulai. Lalu terlihat robot Jung-i bertarung melawan pasukan robot musuh. Namun pada akhirnya robot Jung-i tertembak dan simulasi ini pun langsung berakhir. Melihat itu, Sang-hun tentu saja kecewa dan ia mengucapkan terima kasih kepada para pegawainya karena telah bekerja dengan keras. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Di sisi lain, So-hyun mengaktifkan kembali robot Jung-i dan membawanya ke ruangan interogasi karena ingin diwawancari dulu sebelum dihancurkan. Kembali lagi dengan Sang-hun yang merasakan ada yang aneh dari robot Jung-i, sehingga ia pun memutuskan kembali untuk memutar lagi video pertarungan Jung-i. Dan terlihat jelas kalau robot Jung-i ternyata tidak tertembak. Mengetahui itu, Sang-hun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera membunyikan alarm. Lalu pada saat itulah robot Jung-i menyerang dua staf yang berjalan bersamanya. Lalu robot Jung-i segera kabur dari sana karena robot polisi akan datang untuk memburunya. Di sisi lain, Sang-hun mulai kesal dan ia langsung mengaktifkan robot tempurnya yang berbentuk wanita untuk mengejar robot Jung-i. Sementara itu, So-hyun sedang menghapus semua data asli Jung-i di server utama. Di tempat lain, robot Jung-i memasuki sebuah ruangan yang dimana di sana terdapat banyak sekali robot-robot Jung-i yang belum diaktifkan. Lalu tiga robot tempur itu pun mengejar dari belakang. Mengetahui itu, Jung-e pun mulai menyamar di antara robot Jung-i yang lainnya. Namun pada akhirnya tiga robot tempur itu berhasil menemukan Jung-i sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Tidak hanya itu, robot polisi pun juga datang untuk menangkap Jung-i. Di tengah-tengah pertarungan, Jung-i masih bisa bertahan. Namun tiba-tiba salah satu robot tempur berhasil memotong lengannya Jung-i. Namun untungnya Jung-i masih bisa melawan dengan satu lengan. Tapi untungnya So-hyun datang dan langsung mematikan tempur itu. Lalu So-hyun memberitahu robot Jung-i kalau dialah orang yang telah membisikinya saat simulasi. Tidak lama kemudian robot polisi berhasil masuk dan menembak robot Jung-i. Sementara So-hyun dibawa keluar oleh robot tempur yang masih tersisa. Namun saat polisi mendekati Jung-i yang tergeletak, mereka menemukan bahwa bagian kepala Jung-i sudah kosong. Mengetahui itu, polisi langsung mengecek CCTV yang ada di sana dan ternyata So-hyun telah memasukkan otak Jung-i kepada robot tempur yang sudah rusak. Di sisi lain, So-hyun dan robot Jung-i sedang memasuki kereta karena ingin kabur. Namun ternyata Sang-hun berada di sana dan merasa kecewa kepada So-hyun karena telah membawa kabur robot Jung-i. Tidak hanya itu, Sang-hun juga langsung menembak dadanya So-hyun. Melihat itu, robot Jung-i marah dan langsung menyerang So-hyun. Hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. Disinilah Sang-hun baru menyadari kalau ia sendiri juga adalah robot. Lalu pertarungan pun dilanjut lagi, guys.
Di sisi lain, kereta pasukan polisi datang dan langsung menodongkan senjata kepada Jung Yi. Namun Jung Yi yang memiliki kemampuan perang, tentu saja hal itu tidak terlalu sulit baginya, meskipun ia sendirian untuk melawan mereka. Di tengah-tengah pertarungan, Sang Hun berhasil menembak dada Jung Yi menggunakan peluru tali. Di sisi lain, robot polisi akan menyerang Jung Yi, namun So Hyun langsung menghalanginya walaupun ia sedang terluka. Melihat hal tersebut, Jung Yi pun marah dan langsung mendapatkan kekuatan baru untuk menyerang mereka. Tidak hanya itu, ia pun juga berhasil melempar Sang Hun keluar. Namun ternyata Sang Hun masih selamat dengan berpegangan pada tali. Lalu Sang Hun pun kembali memasuki kereta dan menghajar Jung Yi. Namun keadaan semakin memburuk karena kereta yang mereka tumpangi terbelah menjadi dua bagian, yang dimana So Hyun berada di bagian atas, sementara Sang Hun dan Jung Yi di bagian bawah. Pada akhirnya Sang Hun pun terjatuh bersama kereta dan Jung Yi berhasil memenangkan pertarungan itu. Lalu Jung Yi menghampiri So Hyun dan berusaha untuk mengobati luka-lukanya. Tidak lama kemudian terdengar suara sirine polisi. Untuk itu So Hyun menyuruh robot Jung Yi untuk segera kabur dari sini sebelum polisi datang. Namun Jung Yi sangat mengkhawatirkan keadaan So Hyun. Sambil menangis, So Hyun menyuruh robot itu untuk tidak usah memikirkan dirinya lagi, karena mulai saat ini robot Jung Yi harus memikirkan dirinya sendiri dan hidup dengan bebas. Mendengar itu, robot Jung Yi pun langsung kabur ke dalam hutan dan film pun tamat.